Ada juga pemain Inggris yang istrinya cakep-cakep banget tuh. Istrinya Ashley Cole. Ashley Cole. Anjir. Ashley Cole. Iya. Si Cheryl, iya. Ya udah memang Inggris buat gaya-gayaan doang lumayan lah ya. Tapi kayak ini gak sih apa sepak bola Inggris tuh dijajah asing. Iya dong. Gitu. Iya sebenarnya kalau lu perhatiin deh dalam satu tim ya, kayak misalnya City lah misalnya contohnya. Siapa di starting 11-nya ada berapa sih orang Inggris? Yang gue tahu Phil Foden doang. City Phil Foden. Iya. John Stones cuman kayaknya John Stones udah kegeser sama Laporte sama Eric siapa? Eric Garcia, Otamendi. Eric Garcia, Otamendi. Laporte udah. Iya. Siapa lagi gitu? Terus kita ke Liverpool. Skuad juara Liverpool deh. Juara Henderson Liverpool aja kan. Henderson sama Joe Gomez paling. Joe Gomez juga kan nggak Inggris banget kan dia sebenarnya. TAA udah. Oke lah. Robertson tuh bukan Inggris ya? Scotland. Ya masih UK lah gitu. Cuman sisanya kebanyakan ya MU sih sebenarnya yang masih rada ada McTominay. Paling MU yang gue tahu sekarang siapa ya? Maguire kan. Luke Shaw. Iya. Luke Shaw Inggris kan. Luke Shaw, Harry Maguire, ya Rashford. Rashford. MU main banyak, ada Mason Greenwood sekarang. Mason Greenwood lagi naik daun. Daniel James Wales ya. Wales. Iya. Siapa maksudnya memang itulah akhirannya yang kalau menurut gue jadi talenta Inggrisnya jadi kayak top skornya aja kan. Kadang-kadang jadi overrated pemain-pemain Inggris yang ada di EPL itu. Kayak contohnya si Wilfred Zaha tuh sebenarnya sempat digadang-gadang ya waktu dia di MU kan ya, sempat awalnya itu dibilang wonderkidnya lah si Zaha kan itu. Akhirnya pindah kemana ya? Akhirnya Crystal Palace kan sekarang. Drop dia. Sekarang lagi bagus lagi tapi kan lumayan. Tapi Zaha bukan orang nggak main di Inggris, di Pantai Gading kan dia. Oh, Pantai Gading. Iya, Pantai Gading. Yang diisuin ini ya nidurin anaknya Moyes. Siapa? Nggak tahu tuh gue, sumpah gue nggak tahu itu. Oke, itu kan isu. Lu gak usah terlalu serius banget. Namanya Kepo kita gua. kan nggak ngikutin bola Inggris nih. Cuman kalau yang kayak gitu-gitu kita ikutin. Yang gue tahu dulu Ada isu-isu kayak Wayne Bridge sama John Terry. Waduh, Iya, itu klasik skandal. itu. Klasik itu kasus skandal itu tuh, ya kan? Skandal, Pak. Ya, ada juga pemain Inggris yang istrinya cakep-cakep banget tuh. Istrinya Ashley Cole. Ashley Cole. Anjir. Ashley Cole. Iya. Si Cheryl, iya. Ya udah memang Inggris buat gaya-gayaan doang lumayan lah ya. Tapi memang tadi gue sempat ngorotin yang Mas Adit bilang pelatih top dunia ada di Liga Inggris, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Marcelo Bielsa naik gitu lah ya. Gurunya para pelatih. Padahal ya sebenarnya kalau ngomongin bukannya ngebandingin ya, tapi kalau dibanding sama Italia ya ngebandingin juga sih ujungnya. Maksudnya IPL sama Italia tuh lebih taktis ini ya padahal ya Italia gitu. Tapi iya. padahal kalau menurut gue tempat lu menguji taktik lu bagus atau enggak tuh sebenarnya di Italia. Cuman ini balik lagi ke masalah pamor juga sih ya. Ya bisa jadi, dan klub-klub Italia juga rata-rata kan nggak ngasih kesempatan masuk ke pelatih-pelatih asing gitu kan. Ya. Banyak kan pada percaya sama pelatih asal Italia juga. Makanya ketika ada pemain-pemain pelatih Italia kadang-kadang baru semusim udah juara. Itu ya pelatih kaget model kayak Conte, Ranieri. Iya benar. Terus Ancelotti. Paling yang rada-rada awet tuh Mancini ya. Di Matteo juga caretaker yang sesekali. Setelah itu udah kan. Iya, hilang out lagi kan. udah. Iya. Sekarang Ancelottinya juga ada di Everton, cuma kalau di Everton sulit kayaknya. Iya, enggak expect juara lah. Nah, terus hubungannya sama bola Italia sebenarnya juga ada nih yang mau kita bahas kan. Iya. Ya tadi yang kontribusi kita sempat tadi singgung, kontribusi pelatih Italia yang ada di IPL itu tadi yang udah kita sebutin banyak juga, dari mulai di Matteo sampai Ancelotti. Terus nah ini juga yang lagi baru juga soal pemilik klub nih. Tadi sehubungan sama Leeds, tadi itu ada ownernya Leeds itu ternyata orang Itali. Yang ngambil alihnya juga dari pemilik sebelumnya orang Itali juga, Celino. Mungkin ingat Massimo Celino yang ownernya Cagliari dulu. Tahun 2016 itu diambil alih oleh seorang pengusaha asal Italia juga yang masih muda, Andrea Radriazzani. Nah itu dia era yang menunjuk pada saat dia masuk tuh orang-orangnya Celino dia buang semua, dia ambil orang-orang baru, dirombak lah ya. Terus sempat ngambil beberapa pelatih juga ya yang
pelatihnya juga sebenarnya dibilang nggak biasa gitu yang dia tunjuk, kayak semacam kayak si Thomas Christiansen dulu sebelumnya, dan akhirnya menjatuhkan pilihan ke Marcelo Bielsa. Nah itu kan nunjukin bahwa si Radriazzani ini orang yang menghargain proses gitu, karena Bielsa ini bukan tipe pelatih yang terkenal bisa menghadirkan trofi, tapi dia emang Ngebentuk kerangka, terus skema permainan, terus soal scouting juga. Leeds itu bisa dibilang dengan materi pemain yang sekarang itu gue nyaris nggak ada yang tahu pemain Leeds yang siapa aja gitu, dan kebanyakan juga pemain Inggris kan, tapi bisa mainin sepak bola yang gayanya itu kayak tim-tim Eropa Tengah atau Eropa Daratan yang main umpan-umpan pendek cepat gitu. Itu menurut gue sih itu owner yang visioner juga tuh si Radriazzani itu. Sama satu lagi bekas ownernya Udinese. Udinese cabang Inggris, Watford. Ya, Udinese cabang Inggris. Iya benar. Iya. Ini klubnya ini loh, klub favoritnya Fabrizio Romano. Watford. Iya. Ini juga katanya berafiliasi sama FM loh, Football Manager. Bisa, gitu. kalau nggak salah ya. Ya soalnya si Watford ini emang terkenal akademinya bagus sih sebenarnya. Dia sama punya scoutingnya juga. Ya makanya cocok lah sama visinya si Udinese. Iya. Bener. Mungkin dia scoutingnya pakai FM kali. Bisa jadi. Atau sebaliknya. Bener. Itu Watford. Cuman sayangnya lagi terancam degradasi. Berapa sekarang sih Watford? Watford berapa no? Pokoknya di atasnya, pokoknya satu tingkat di atasnya yang degradasi lah itu. Pokoknya satu tingkat di atasnya Aston Villa ataupun si siapa gitu. Pokoknya udah terancam deh, gawat juga kalau Watford degradasi itu. Sayang sih sebenarnya. Iya. Terus nih pemain-pemain Italia kan dulu sempet banyak juga kan. Iya. Ke Inggris meskipun gak banyak yang bersinar ya. Iya. Susah sih. Di Canio, tapi pemain-pemainnya ini semua ikonik semua. Ikonik semua sih bener. Cuman ada yang enggak, 2. Coba. Yang akhirannya yang Jadi satu Lord, pulang apa gimana? enggak jadi Lord juga, cuman yang satu pulang kampung ke Italia, yang satu enggak tahu kemana. Coba aja. Graziano Pelle sama Gabbiadini. Oh, sekarang. Kalau yang jadi Pele Lord ke mana sih? Pele Pele kan ke Cina ya? Sekarang ke Cina. Cina ya, ke Cina. Si Gabbiadini kan balik Sampdoria lagi. Iya. Padahal gue suka loh dia pas dia di Southampton. Iya. Sering jadi pembeda loh pemain itu. Kalau yang jadi Lord siapa? Aquilani. Alberto. Balotelli juga jadi Lord di Liverpool. Balotelli rebutan penalti waktu itu ya. Di City aja jadi iya. Berlin tuh yang pas pramusim yang Toto nge-back heel gitu, ngeremehin banget. Ya itulah Balotelli, Tetaplah Balotelli mau di liga mana juga. Rese aja dia. Tapi dulu pemain-pemain yang lawas terutama pemain-pemain Italia yang lawas tuh bagus-bagus dulu. Bagus. Dari yang Vialli, di Canio, Vialli, Zola, terus ada juga di klub-klub papan tengahnya tuh kayak Benito Carbone dulu. Oh iya. Kalau ingat main di Sheffield Wednesday atau di Derby County tuh sempat kayak ada pemain-pemain kayak Stefano Eranio itu. Oh Eranio, iya. Eranio. Tapi si Santon di Newcastle bagus juga loh. Lumayan. David David Santon. Bisa beradaptasi juga dia si Davide Santon. Sama di Newcastle dulu pernah mungkin ingat Alessandro Pistone. Oh iya. Ini juga calon wonderkid Inter juga sebenarnya. Striker juga kan itu ya? Enggak, back kanan atau back kiri lah itu Pistone itu. Oh iya Pistone. Terus ini juga ya, kalau yang sekarang paling siapa sih, Jorginho ya paling ya, pemain Italia yang di Inggris. Kalau yang era sekarang ya Jorginho. Iya paling. Iya. Sama tadi Emerson Mosquean, oh ya. Ya Mosquean cuma belum. Emerson Palmieri tadi Brazil. Tapi timnas Italia kan. Timnas Italia kan ya kalau nggak salah ya, itu doang. Siapa lagi sih? Ya, paling kontribusinya Serie A itu pun di bawah lumayan ya. Conte. Iya, Conte yang bawa emang kebanyakan. Ada pemain juga yang asing yang dari Serie A yang pindah ke IPL bagus, Alisson, Marcos Alonso, iya. salah satunya. Iya. Mohamed Salah. Mau Salah udah jelas sudah. Siapa lagi? Oke nih, terakhir nih. Legend favorit. Legend favorit gua ada di klub. Wah. Kagak di Arsenal. Arsenal gue suka permainan tim sih, tapi kalau ngomongin legend ini waktu itu gue suka sama Dwight York sama Andy Cole. Pas di MU Dwight York itu rivalnya malah itu. Iya, rival ya, cuman kalau ngomongin individu ya gue suka mereka karena memang basically gue bukan fans tim IPL, jadi fine aja gue milih Dwight York menurut gue, walaupun kalau tim gue suka Arsenal. Yang menang aja lah. Mas Adit? Gue ada 2 yang gue suka legend tuh. Legend IPL ya. David Ginola, satu lagi Mathieu Letizier. Oh, Letizier. Arsenal.
Oh Belanda. Iya, Belanda. Itu kalau ngomongin Dennis Bergkamp gue inget komentator, bukan komentator pas dia di Belanda yang golin lawan apa tuh? Oh Argentina. Iya pokoknya yang komentator yang nyebut nama dia berkali-kali. Oh iya itu Argentina. Gue inget kalau Bergkamp selalu itu ingetnya. Kalau gue Siapa? Cantona. Menangin orang itu mah. Kalau gue dari Chelsea Torre Andre Flo Torre Andre karena punya jersey-nya waktu itu. Oh iya. Sama ini Torres. Hah? Torres. Kalau Arsenal gue paling suka Robert Pires. Oh iya Robert Pires. Oh jangan lupa Jangan ngikutin jenggotnya. yang rambut ayam SD dong. Hah? Rambut ayam SD di Arsenal. Siapa tuh? Lyonberg. Oh Youngberg ya. Oh rambutnya merah cuy, terganti suka hati dia. Sama Damien Duff lah gue. Itu ngebut sih Damien Duff. Waktu masih di Chelsea. Jagoan banget, jagoan. Chelsea itu. Keren. Siapa? Krisya. Oh. Hah? Oh iya yang albino itu. Ya Allah. Iya. Mirip ya sama Damien Duff ya. Oke itu kali ya cukup ya. Cukup lah udah. Kita nggak tahu banyak soal IPL, kita Iya. jujur aja ya. Jujur aja udah. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Iya. Ya tahu ininya doang lah. Iya bang. Yoi. IPL jago jualan doang. Jangan salah, musim kemarin dia All England Final. Jangan sembarangan. Tapi loh. tidak seru. Oke cukup. Oke, sampai cukup. sini. Ciao.